Kita belum tentu mampu menyayangi, kita belum tentu mampu menjalankan semuanya yang dilakukan Rasulullah. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu mengatur semuanya tentang akhlak. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana santun dengan orang tua, bagaimana menyayangi makhluk, bagaimana menyayangi anak, bagaimana mencintai sesama, bagaimana cara makan betul, bagaimana cara tidur. Begitu ketat Islam mengatur, Pak, sempurnanya Islam ini. Bapak Ibu hadirin, tentu saja kita menjadi orang-orang yang beriman. 2 rakaat sebelum subuh adalah hal yang diimpi-impikan oleh setiap manusia. Rasulullah selalu mengerjakan dan mengejarkan agar dapat waktu menunaikan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Luar biasanya, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka baginya lebih baik daripada dunia dan serta isinya. Dan barang siapa yang duduk mendengarkan majelis, barang siapa yang duduk sejenak mendengarkan majelis, mendengarkan ceramah, mendengarkan wirid, mendengarkan orang-orang tazkirah, meninggikan nama Allah, meninggikan kebesaran Allah, mengecilkan kebisaan dan kemauan makhluk, maka di situ dia lebih baik daripada sholat 70 tahun. Duduk saja ibu dalam ruangan ini mendengar, dapat atau tidak, bisa atau tidak bisa kita bawa pulang, tapi kita dengarkan duduk dalam suatu majelis, itu lebih baik daripada ibadah 70. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, begitu pentingnya kita duduk dalam suatu majelis. Maka berbeda orang yang sholatnya tanpa ilmu dengan orang yang sholat pakai ilmu. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, kita nukilkan nilai tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita nukilkan dan mari kita yakini bersama-sama bahwa sesungguhnya tak ada jalan yang lebih indah, tak ada jalan yang lebih baik selain daripada menjalankan ajaran agama yang sempurna, mengecilkan makhluk, membesarkan Allah, menutup semua yang merupakan hanya mencintai dunia, karena dunia ini hanya sementara, dan mengejar bahwa akhirat adalah selama-lamanya dan kekal abadi. Setuju? Kita hadir di masjid adalah merupakan pengaruhnya baginda Rasulullah. Kita sujud selalu di masjid, itu adalah pengaruhnya Rasulullah. Membaca Al-Quran adalah pengaruhnya Rasulullah. Istri menyayangi suami, istri santun ke suami adalah pengaruh keluarganya Rasulullah. Suami memanggil sayang kepada istri adalah pengaruh Rasul. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan ke muka bumi ini bukan hanya sekedar memperbaiki tauhid manusia, meluruskan bahwa Allah adalah Tuhan dan menyatakan bahwa Allah itu adalah satu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan sesungguhnya Allah bukanlah yang menempel di dinding, Allah itu adalah Khalik, pencipta langit dan bumi. Adalah memperbaiki akhlak manusia. Itu tujuan Rasulullah pertama datang ke bumi ini. Adakah orang rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, tapi akhlaknya kurang baik? Ada? Ada nggak? Hah?
Coba sekali lagi kita ulangi. Rajin ke masjid, rajin ibadah, sorbannya tebal, kadang-kadang 2 kayak gini. Sorbannya bagus, ke Makkah kadang-kala sudah sering tiap tahun, ya. Tapi akhlaknya kurang bagus. Ada? Tapi ini puncak, Pak. Ini merupakan puncak. Maka akhlak manusia adalah merupakan puncak daripada tauhid yang mereka lakukan. Tinggi tauhidnya, berbuat baiknya banyak, tapi akhlaknya kurang bagus. Banyak, Pak. Rajin sholat, masih rajin menjelekkan orang, masih banyak berghibah. Tidak berimbang antara Allah, antara manusia. Imbangi dia. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul. Bagaimana kita mengambil hikmahnya? Mengkolaborasikan, menyeimbangkan antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia. Kalau ini berimbang, maka sesungguhnya dia akan tercermin dalam kehidupan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka akan diperbaiki rezekimu, akan diperbaiki hubunganmu, akan diperbaiki kehidupanmu. Allah yang berjanji. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholatmu. Sudah sempurnakah sholat yang kita lakukan? Sudah benar-benarkah ibadah sempurna ini yang kita pakai? Benar-benarkah wudhu kita sempurna? Dekatkan diri dengan Allah, benar gak istinjanya? Lampe puluh mau tagak je pipis lai. Awak laki-laki tagak juga lai, ndak do membaca do. Tiap hari anda ngaceramah, ndak awak dudukan do, ndak jongkok awak pipis. Jongkok itu ada 2, sunnah kemudian sehat. Mang boleh tagak Ustaz kalau ditarjih Muhammadiyah, do Pak? Boleh. Boleh tagak, boleh duduk, boleh jongkok. Tapi kalau yang sunnahnya itu memang jongkok, tertibnya jongkok Pak, diangkat kaki cik, itu keluar pipis semuanya. Nah awak nambah muam 40, kok kadang-kadang sudah pipis tagak keluarnya sekali lagi Pak. Lah sudah dibersihkan, lah sudah disucikan, tagaknya keluar. Kalau ndak uji pakai tisu. Kalau nyo keluar tu tak sah ibadah awak. Walaupun setetes itu kan najis. Kau yang mesti dijaga. Sederhana tapi penting dan menentukan. Tarik ke belakang elok-elok. Sejauh mana kita mampu membersihkan wudhu kita sehingga sempurnanya ibadah kita. Jago wudhu ke lelo, ambil air itu baik-baik. Jangan lacok-lacoknya iko yang kesempurna tapi kadang-kadang tidak menjaga. Hadirin dirahmati Allah, kalau baik yang seperti ini akan baik hubungan kita dengan manusia. Rendah hati. Jadi ustadz ini jangan ibu pikir senang. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburra maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai manusia, kamu jangan hanya pandai ngoceh. Jangan hanya pandai berkoar-koar. Lakukan apa yang kamu ocehkan. Sujud orang kamu suruh, kamu sujud. Salat orang 2 rakaat sebelum subuh, kamu salat. Kok banyak nan jadi ustaz menyampein sete mimbarnya, Pak. Inyo ke masa jinda dong. Nah ini yang kita jaga, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kolaborasi ini sehingga dia berimbang. Orang yang mampu mengimbangi inilah manusia yang sempurna. Banyak orang yang tidak mampu mengimbangi antara dunia wal akhirah. Kalau dia solat saja, dia duduk di masjid saja. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia tidak pernah menjaga hati orang lain.
maka dia tidak akan berimbang. Tapi kalau orang yang sholatnya benar-benar bersih, benar-benar dari awal, benar-benar sempurna ibadahnya, bacaannya, wuduknya, istinjaknya, kemudian kembali ke sholatnya. Benarkah sholat ini sempurna bacaannya? Membetulkan Al-Fatihah ini lama, Pak. Saya di Jakarta tes guru ngaji, nyotes jadi guru ngaji, pandak lolos, Pak. Juara 1 MTQ tingkat Sumbar Ambo dulu. Kenapa? Enggak benar makhrajnya. Ketika kita baca jadi qori, banyak yang datang, Ustaz, ini harus kita perbaiki. Ustaz, Fatihahnya duduk dulu 3 bulan, Pak. 3 bulan membantuan Fatihah secianya, Pak. Nah, ini yang perlu kita jaga. Masjid perlu dijaga ini. Masjid perlu menunjukkan ini, bahwa sesungguhnya ini adalah kebesaran Allah dan ini mesti kita jaga setiap waktu. Hadirin dirahmati Allah, ini yang pertama. Jaga hubungan dengan Allah. Salat disempurnakan. Lihat apa bacaan salat, Bu? Pak, artinya lain. Arti bacaan salat lihat apa? Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lihat apa artinya? Sesungguhnya ya Allah, kuhadapkan muka hatiku. Ndak iku kiranya muka hatiku kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Menyerah, Pak. Maka dalam masjid ini enggak ada siapa-siapa. Apapun jabatan kita hilang dia. Mau profesor, mau doktor, mau dosen, mau tentara, mau polisi, mau bupati, mau pejabat, mau apa? Lepas jabatannya. Yang ada adalah manusia-manusia yang bertakwa, hamba Allah. Ini masjid. Seorang yang rajin ke masjid, seorang yang rajin beribadah, sholat berjamaah, maka dia akan terkunci hatinya untuk tidak berbuat jahat. Tajagonya, Pak. Orang puasa selalu mengingat diri. Hai, kita puasa. Hai, kita sudah rajin sholat, kenapa masih menggibah? Kenapa harus berbuat dosa? Kenapa tidak menjaga khitah kita sebagai umat yang rajin beribadah kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, maka ini sungguh perbaikan pada diri kita yang mampu merubah kepada kebajikan, menyentuh diri kita masing-masing. Tandanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum tentu mampu menyayangi, kita belum tentu mampu menjalankan semuanya yang dilakukan Rasulullah. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu mengatur semuanya tentang akhlak. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana santun dengan orang tua, bagaimana menyayangi makhluk, bagaimana menyayangi anak, bagaimana mencintai sesama, bagaimana cara makan betul, bagaimana cara tidur. Begitu ketat Islam mengatur, Pak, sempurnanya Islam ini.